Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya bakal membacakan zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-9, yaitu untuk Sagittarius bulan September tahun 2020. Buat teman-teman yang Sagittarius, silahkan merapat ke sini dan ajak teman kamu juga untuk merapat di sini agar kamu bisa mendengarkan dan juga menyaksikan langsung video ini, sekaligus mendengarkan hal-hal apa saja yang harus kamu ketahui tentang zodiak kamu sendiri, sehingga kamu bisa berhati-hati dan juga bisa mengambil antisipasi agar segala sesuatu yang mungkin akan terjadi, terutama yang buruk, itu bisa kita hindari dan bisa kita jadikan carikan alternatif jalan keluarnya atau alternatif jalan lain agar kamu tidak masuk ke dalam lubang yang tidak mengenakan, ya. Teman-teman, terima kasih banget yang terus mendukung channel Damar Aji, dan terima kasih yang sudah support, yang selalu komentar, selalu setia dengerin channel Damar Aji meskipun itu bukan zodiak kamu, tapi kamu tetap dengerin, ya. Terima kasih banget. Itu adalah sebuah dukungan yang sangat luar biasa, dan terima kasih lah pokoknya. I love you all, ya. Dan tanpa dukungan kamu, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik, dan saya sendiri mungkin tidak jadi semangat banget gitu kan. Tapi karena dukungan kalian semuanya, saya menjadi semangat sangat luar biasa. Oh ya, mudah-mudahan kabarnya baik ya, sehat, baik, dan selalu diberikan kelancaran, rezekinya baik, kesehatannya baik, dan selalu mendapatkan keajaiban. Karena jangan lupa, keajaiban itu sebetulnya bisa diciptakan, ya. Dengan keyakinan, dengan teknik-teknik tertentu, kita bisa menciptakan keajaiban, termasuk juga keajaiban dalam hal rezeki, ya. Itu. Jadi kadang saya kepengen sih ngebahas tentang keajaiban rezeki, tentang hal-hal yang mungkin bagaimana menciptakan sesuatu agar bisa tercapai keinginan-keinginan itu, gitu. Tapi sebenarnya di dalam video-video yang saya buat ini, saya biasanya menyertakan sedikit tentang katakanlah materi-materi atau ilmu-ilmu yang bisa kamu dengarkan. Maka dari itu kadang-kadang tidak hanya fokus dalam pembacaan saja, tidak hanya fokus untuk baca tarot aja, tidak. Saya kadang-kadang menyelipkan atau menyertakan materi-materi yang saya berharap itu bermanfaat buat teman-teman, ya. Jadi jangan merasa bahwa dalam pembacaan nggak to the point dan sebagainya. Bukan itu, to the point bisa gampang. Tapi saya justru di situ merasa ada tanggung jawab moral, di mana saya kepengen memberikan materi-materi yang berharga buat teman-teman, gitu loh. Jadi saya berharap kamu bisa menerima dengan positif juga, ya, karena apapun itu, ya, setiap pesan itu bisa saya selipkan di dalam pembacaan setiap video yang muncul, gitu loh. Jadi setiap video maupun di zodiak kayak mau di apa kayak gitu kan. Cuma saya memang lama tidak bikin video yang pick a card, ya. Oke, nanti ya, ini kita fokus ke video zodiak dulu atau pembacaan zodiak dulu. Nanti kita bakal bikin lagi yang pick a card. Kamu boleh usul juga deh, apa sih kira-kira pilihan kartu apa yang nanti kepengen kamu tanyakan ke saya, silahkan aja. Oke. Nah, buat teman-teman juga silahkan yang mungkin kepengen melakukan personal reading, nanti silahkan juga boleh langsung WA ke saya. Yang baru datang di sini juga silahkan untuk subscribe channel Damar Aji, ya, jangan lupa. Yang belum subscribe silahkan subscribe, gitu kan, supaya channel ini terdukung dengan baik. Gitu ya. Jadi waduh, kartunya. Sagittarius, silahkan menyimak, karena saya akan membacakan hal-hal apa saja yang mungkin kamu harus ketahui. Dan ini sudah ada 3 kartu yang keluar di sini, ya. Jadi siap-siap untuk menyimak dengan baik, karena ini sepertinya ada pesan yang harus kamu perhatikan betul, ya. Baik teman-teman, saya akan langsung bacakan aja. Kita sudah keluarin 5 kartu nih. Di sini kartunya agak waduh, ini harus diperhatikan betul nih, karena kartunya seperti ini. Saya nggak mau ngomong seperti apa, tapi seperti ini aja.
Yang jelas, saya melihat bahwa untuk Sagittarius ini sejauh ini dalam hal keluarga cukup baik, ya. Keluarga kamu, rumah tangga kamu cukup bagus. Ini ada kebahagiaan yang sangat luar biasa yang sudah terbangun, yang sudah tercipta selama ini. Sorry nih, hidungnya agak sedikit agak sedikit gak enak hidungnya. Jadi selama ini rumah tangga kamu baik-baik saja, gitu kan? Kamu juga memiliki rumah tangga yang cukup membahagiakan. Dan selama ini juga kamu bertahan menyeimbangkan diri, kamu bertahan untuk menjaga semuanya dengan baik, gitu kan. Tetapi yang namanya perjalanan hidup ya teman-teman, tidak ada yang pernah tahu ke depan seperti apa. Tetapi sebetulnya begini, kalau tadi kan saya mengatakan bahwa ya namanya perjalanan hidup, ke depan kita tidak tahu seperti apa. Ini pernyataan yang bisa dibilang antara benar dan tidak benar, gitu ya. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Benarnya adalah apa? Ya benarnya bahwa kita manusia, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, semua adalah kuasa Tuhan, ya. Benarnya itu seperti itu. Tetapi begini, tidak benarnya adalah begini, bahwa preview ke depan, visi ke depan itu sebetulnya sudah bisa katakanlah diraba ya, diprediksi itu dari sekarang. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan hal-hal yang kita lakukan saat ini. Karena gini, ada hukum karma, ada hukum kehidupan, di mana apa yang kita lakukan sekarang adalah bentuk investasi kita untuk masa depan nanti, gitu loh. Jadi kalau sekarang misalnya kita malas-malasan, sekarang kita nggak bekerja keras, tidak menabung dan sebagainya, otomatis ke depan sudah bisa dipastikan seperti apa. Ya, nasib pun juga sama, gitu kan. Kalau kita sekarang bekerja, berusaha keras dengan baik dan sebagainya, insya Allah nasib ke depan pasti baik. Kan seperti itu. Jadi sebetulnya preview atau gambaran ke depan itu sudah bisa diciptakan suatu gambaran transparasinya dari sekarang bisa, gitu loh. Memang sih semuanya itu nanti adalah Tuhan yang menentukan. Tapi jangan lupa bahwa keterlibatan kita sebagai manusia pun juga sangat berperan penting di dalamnya. Oke ya. Jadi untuk Sagittarius, bahwa keluarga kamu bahagia, kamu mempertahankan semuanya dengan baik, gitu kan. Semuanya sudah dibangun dengan sangat baik ya, meskipun mungkin banyak hal yang harus kamu lewati di dalamnya, seperti perbedaan pendapat dengan pasangan kamu dan sebagainya. Sejauh ini bagus. Dan kartu kedua, saya melihat bahwa kamu sudah mempertahankannya dengan baik, ya. Baik sisi rumah tangga, baik dari sisi asmara kamu, semuanya berjalan dengan baik. Ini gambaran kartu pertama. Ini bisa jadi buat kamu yang sudah berumah tangga, bisa jadi buat kamu yang belum berumah tangga tapi sudah menjalin suatu hubungan dengan seseorang, ya. Dan bisa dibilang hubungan kamu baik-baik saja. Pada awalnya seperti itu. Karena kenapa saya mengatakan pada awalnya seperti itu? Karena saya sudah melihat di kartu berikutnya. Jadi ada satu getaran, ada feeling, ada rasa yang, aduh kok kedepannya seperti ini ya, gitu ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, bahwa semua itu kan bisa diantisipasi, semua itu bisa kayak puzzle itu nanti bisa diotak-atik ya. Bukan berarti kita yang jelas semuanya nanti akan kita serahkan kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban yang baik. Oke? Nah, itu kartu yang pertama. Gambarannya seperti itu kurang lebih ya. Dan kartu kedua, Temperance, ini menunjukkan bahwa kamu melakukan sebuah kerjasama dengan pihak lain atau dengan orang lain, ya. Jadi intinya gini, kerjasama itu adalah dalam bentuk usaha atau bisnis, ya. Bisa jadi seperti itu. Kerjasama dalam bentuk usaha atau bisnis, kamu melakukan kerjasama, entah itu investasi, entah itu kerjasama dalam bentuk secara konvensional gitu kan, buka usaha apa dan sebagainya, misal kafe lah atau apalah gitu kan. Tapi yang jelas secara umum ini adalah sebuah bentuk kerjasama di mana Sagittarius melakukan kerjasama dengan orang atau sahabat kamu, teman kamu. Dalam hal ini saya melihat Sagittarius orangnya adalah cukup low profile,
cukup bersabar juga gitu kan, orangnya cukup tenang, cukup bersabar, dan saat ini kamu sedang melakukan kerjasama dengan orang lain. Nah, ini untuk bulan September ya, untuk bulan September sampai bulan Februari. Jadi masa berlaku readingan ini atau bacaan ini adalah untuk September sampai dengan September 2020 sampai dengan Februari 2021 ya, itu masa berlakunya. Oke. Jadi artinya bahwa untuk temperance ini kamu menjalin kerjasama ya, tapi yang kebaca di kartu ini, yang kebaca dalam energi ini, kerjasama kamu kurang bagus ke depannya gitu loh. Artinya kalau misalnya kamu sekarang ada rencana mengarah kepada kerjasama dengan pihak lain, siapapun itu, teman, sahabat, saudara, dan sebagainya, berarti kamu harus hati-hati kalau misalnya ini belum dilaksanakan, gitu loh. Tetapi ini saya membacakan adalah hal yang akan terjadi atau hal yang sedang terjadi, gitu loh. Jadi artinya bahwa Sagittarius untuk bulan September bisa jadi yang misalnya sudah terjadi atau energinya sudah terjadi, berarti ini kejadian yang sedang kamu alami. Kalau misalnya belum terjadi, berarti ini adalah satu gambaran prediksi atau energi yang kebaca oleh saya melalui kartu tarot ini. Nah, sekali lagi saya juga perlu sampaikan bahwa dalam membacakan tarot, jangan lupa bahwa tarot ini juga sering saya sebut dengan psikologi tarot, karena berhubungan erat sekali dengan psikologi ya. Maka dalam membacakan tarot saya selalu dengan 3 metode. Satu adalah dengan kartu tarot itu sendiri sebagai media untuk dibaca, sekaligus di dalamnya ada energi-energi tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan intuisi saya untuk membaca, mengartikan ya, sekaligus menangkap energi dari Sagittarius secara general. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saya membaca berdasarkan pola-pola psikologi dan pola logika ya. Jadi ada 3 hal. Oke. Jadi ketika ketiganya saya jadikan satu, di mix jadi satu, itu akan menjadi sebuah presentasi yang sempurna, yang baik, yang bisa dijadikan sebagai pedoman-pedoman untuk kehidupan kamu ke depan. Dengan kerjasama ini, temperance ini akan mengalami satu goncangan yang pada akhirnya ada satu kehancuran yang terjadi dalam usaha dan pekerjaan kamu atau bisnis kamu atau kerjasama kamu. Tetapi maaf, tidak menutup kemungkinan ini tidak hanya pada hal pekerjaan atau kerjasama, tapi yang terkait dengan rumah tangga atau hubungan asmara kamu pun juga kemungkinan akan mengalami hal seperti ini. Ya, jadi mohon maaf, bukan saya nakut-nakutin, tapi ini adalah satu bentuk antisipasi yang harus juga kamu waspadai, gitu loh teman-teman. Ya, jadi sekali lagi untuk asmara kamu pun atau rumah tangga kamu pun, naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Tapi ini sebagai langkah antisipasi. Bisa jadi rumah tangga kamu ini salah satunya ketemu dengan orang lain, teman lama lah atau apalah gitu kan, yang pada akhirnya menjalin suatu keakraban dan menjadikan satu kondisi yang kurang baik, yaitu kehancuran. Oke, jadi sekali lagi ini bisa untuk rumah tangga kamu, bisa untuk urusan bisnis kamu atau kerjaan kamu. Nah, The Tower ini menunjukkan bahwa ada kehancuran, berarti artinya bahwa di situ akan ada satu fase yang kamu jalani, dan fase ini tidak sebentar, karena kalau seseorang mengalami suatu kehancuran pasti butuh waktu yang lama, proses yang lama, belum hancurnya, belum sakitnya, belum merasakan kekecewaannya dan sebagainya. Kemudian kamu harus melangkah kepada kebangkitan atau melakukan pembangunan lagi atau melakukan tatanan baru, tatanan menata ulang dan sebagainya. Ya, jadi prosesnya lama. Oke, tapi nanti saya akan berikan saran dan solusi atau pencerahan di akhir setelah saya baca semuanya. Sekarang kita dengarkan dulu aja biar teman-teman ngemat lebih dahulu ya. Terlihat di kartu keempat ada semacam kekecewaan yang kamu rasakan. Nah, kekecewaan ini akibat apa? Akibat pengkhianatan ya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh, bisa jadi rekan kerja kamu, partner kerja kamu gitu kan, yang diajak kerja sama tadi, atau maaf, bisa jadi dari pasangan kamu sendiri. Oke? Jelas ya? Jadi dari pasangan kamu sendiri. Jadi ada pengkhianatan yang dilakukan.
Bisa jadi bukan pasangan kamu dalam hal asmara kamu, tapi bisa jadi ada orang yang datang dalam kehidupan kamu, yaitu orang ketiga yang melakukan tipu muslihat maupun tindakan-tindakan yang membahayakan buat kamu. Oke, nanti sekali lagi saya jelaskan solusi pencerahan maupun advice-nya buat kamu agar bagaimana cara mengantisipasi ini. Jadi di kartu keempat ada pengkhianatan, dan bahkan ada energi di sini kamu putus hubungan, ya. Putus hubungan dengan siapa? Kalau ini kaitannya dengan pekerjaan, dengan bisnis, berarti putus hubungan dengan partner kerja kamu, gitu loh. Terus kalau misalnya ini berkaitan dengan rumah tangga atau asmara kamu atau hubungan percintaan kamu, berarti putus hubungan itu adalah dengan pasangan kamu sendiri. Oke? Jadi itu yang saya tangkap energinya. Tapi jangan lupa, sekali lagi, jangan langsung mengambil mentah semua ini, ya, karena nanti saya akan memberikan solusi dan pencerahan. Oke? Dan ini juga bersifat general reading, gitu kan. Jadi jangan langsung ditangkap, waduh aku takut, gitu kan. Dan sebagainya, jangan seperti itu. Oke, jadi gak usah khawatir, nanti saya akan berikan solusi dan pencerahannya. Oke? Jangan khawatir, bro. Gitu ya. Jangan khawatir guys, teman-teman. Oke, gitu ya. Ini bersifat general reading ya, jadi tidak semuanya resonate kok. Ini bisa jadi nggak bener. Oke. Di kartu keempat ada pengkhianatan, ada putus hubungan. Di kartu kelima, jelas dong. Setelah semua terjadi, otomatis kekecewaan yang ada, ya. Kecewa, perasaan cemas, khawatir, ya, terjadi dan kamu alami. Terus pikiran kamu jadi negatif dan sebagainya. Ini energinya buruk sekali di sini. Energinya sangat buruk sekali. Di kartu ke-5 ada Nine of Swords. Ini Ten of Swords, ini Nine of Swords. Kartu-kartu yang jelek, ya, kartu-kartu gak bagus. Jadi di Nine of Swords ada 9 pedang. Ini menunjukkan kesedihan yang sangat dalam, kekecewaan yang sangat dalam sekali, gitu loh. Seperti itu. Nah, itu sekali lagi bisa jadi ini terjadi kepada pekerjaan kamu, bisnis kamu, kerjasama kamu dengan orang lain, dan sebagainya seperti itu. Dan yang kedua bisa terjadi kepada asmara kamu, hubungan asmara kamu, hubungan dengan pasangan kamu, hubungan percintaan kamu, atau rumah tangga kamu juga. Oke, nah ini kan jelas ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sudah jelas semua, terbaca dengan jelas. Nah sekarang begini teman-teman, antisipasinya, solusinya, ya, berarti ketika kita sudah tahu hal ini, ya, bukan berarti ini benar-benar akan terjadi, tidak, ya. Ketika kamu sudah punya keluarga bahagia, agar tidak terjadi seperti ini, maka pertahankan semuanya dengan baik, bersikaplah baik, gitu kan. Lakukan hal-hal baik, berpikirlah yang baik-baik, gitu kan. Dan jaga tindakan kamu agar tidak menyimpang dari jalur yang semestinya. Ya, tetaplah di jalur yang semestinya, on the track, ya, sehingga akan semuanya aman. Pun sama dengan kerjasama, gitu kan. Ketika akan menjalin kerjasama, pastikan bahwa orang yang kamu ajak kerjasama adalah orang yang benar-benar bisa memiliki tanggung jawab dan orangnya baik. Tapi baik saja tidak cukup, bertanggung jawab saja tidak cukup, karena setiap orang bisa saja berubah di tengah jalan. Niatnya berubah, pikirannya berubah. So, dalam hal kerjasama, saran saya adalah buatlah surat-surat kerjasama yang sah. Bila mana perlu, masuk ke notaris, ya. Ada kerjasama hitam di atas putih yang jelas agar kamu aman, safe, dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan kamu. Itu, ya. Terus kemudian pastikan ketika mau melangkah, kamu harus konsultasi dulu kepada orang yang paham, ya. Jadi gini, suatu usaha
cocok dan tidaknya dengan seseorang itu bisa dibaca secara energi, ada hitungan-hitungan tertentu gitu loh teman-teman. Jadi kamu alangkah baiknya sebelum melangkah ya, kamu konsultasikan dengan ahlinya, dengan orang yang paham dan sebagainya. Ada hitungan-hitungannya gitu kan. Dan saya sering melakukan dan melayani itu. Banyak klien dan teman-teman yang datang kepada saya curhatnya bukan masalah hubungan asmaranya, bukan masalah kesedihannya dan sebagainya, bukan, tapi banyak yang curhat atau minta pendapat, sharing soal usaha apa yang cocok untuk saya, usaha apa yang pas buat saya, gitu kan. Ya, sekali lagi banyak yang datang seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, bahwa bentuk usaha dengan energi seseorang itu bisa dibaca antara klop dan tidak klopnya, cocok dan tidak cocoknya, ya. Jadi kalau misalnya memang tidak cocok, saran saya jangan dipaksakan, gitu loh. Saran saya berikan ganti yang lain, gitu loh. Setiap usaha punya resiko, ya, tapi resiko itu harus diperkecil. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus hal lain yang harus kamu lakukan adalah selain tadi nomor 3 adalah konsultasi dengan orang yang tahu dan paham. Ketika kamu melangkah mau usaha apa, ketika ada hal yang mungkin kamu sudah rasakan, kok ini ada kayak gejala-gejala atau indikasi yang tidak enak ya, gitu kan. Kamu juga boleh langsung konsultasikan dengan orang yang tahu, gitu loh. Siapapun itu terserah, tidak harus dengan saya, gitu loh. Dengan keluarga kamu, dengan sahabat kamu, silahkan juga, gitu loh. Yang penting orang yang paham dan tahu. Karena dengan segera mengantisipasi gejala-gejala atau indikasi-indikasi yang sudah mulai muncul, itu juga salah satu antisipasi agar tidak terjadi kartu-kartu yang ketiga, 4, 5 terutama. Gitu ya. Terus satu lagi yang paling penting adalah selalulah berpikir positif, selalulah melakukan afirmasi dan visualisasi yang positif. Oke? Caranya ya gampang sih. Kalau masalah cara sebenarnya nanti bisa saya tunjukkan pada saat kamu private reading bersama saya. Tapi yang jelas lakukan satu, visualisasi berarti membayangkan segala sesuatu dengan baik-baik, disertai dengan afirmasi berarti memberikan sugesti berucap pada diri sendiri atau semacam berdoa yang baik-baik saja. Lakukan itu setiap saat, setiap malam, setiap hari, agar energinya terbroadcastkan atau vibrasinya terbroadcast ke alam semesta dengan positif. Maka untuk menghindari hal-hal ini, ya, lakukan itu terus menerus setiap hari, setiap saat, jangan pernah putus, gitu loh. Karena ini sama dengan berdoa, karena ini sama dengan memberikan sugesti. Berarti memancarkan energi-energi positif dari dalam diri kamu ke alam semesta, dan bisa merubah sistem-sistem yang akan terjadi, misalnya itu yang buruk akan terjadi, bisa kita rubah. Dan semuanya tentu atas izin Allah, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, jangan lupa buat yang kepengen personal reading, private reading, silahkan langsung WA atau chat WA ke saya. Kamu bisa bertanya apa saja tentang jodoh, asmara, rezeki, ya, mau usaha apa yang cocok, melihat pasangan kamu jujur atau tidak, ada orang lain atau orang ketiga atau tidak, silahkan kamu bisa bisa chat langsung ke WA yang tertera di atas ini. Oke? Buat teman-teman yang barusan bergabung di channel ini, jangan lupa lakukan satu kebaikan pada hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji, like, komentar, dan silahkan share kemana-mana. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu, berlimpah rezeki, dan salam keajaiban dari Damar Aji. Sampai jumpa.